Halo, perkenalkan nama saya Francisco Saragi dengan NIM 5223131032. Saya dari kelas Sistem Otomasi Industri. Jadi di sini saya akan membuat video penjelasan tentang proses produksi industri tekstil berbasis otomasi dan operasi komponennya. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas sistem otomasi industri. Langsung saja saya mulai. Yang pertama prosesnya itu adalah persiapan serat. Jadi di sini sistem otomasi yang digunakan adalah sensor jarak, di mana ini digunakan untuk mendeteksi serat dan mengangkut serat ke stasiun berikutnya secara otomatis menggunakan motor belt. Dapat diperhatikan pada gambar untuk bentuk dari motor beltnya dan sensor jaraknya. Proses kedua adalah pemintalan atau spinning. Di sini sistem otomasi yang digunakan adalah inverter atau VFD dan PLC atau Programmable Logic Controller. PLC sendiri berfungsi mengontrol seluruh urutan operasi mesin pemintalan, mulai dari start-stop motor, sinkronisasi gerakan, hingga mendeteksi kesalahan untuk memastikan proses produksi benang berjalan lancar dan otomatis. Untuk VFD-nya digunakan untuk mengatur kecepatan putaran motor pada mesin pemintalan dengan mengubah frekuensi listrik sehingga kecepatan mesin bisa disesuaikan dengan jenis serat dan kebutuhan produksi secara efisien. Proses yang ketiga ada penenunan atau perajutan. Nah, di sini sistem otomasi yang digunakan adalah servo motor dan limit switch. Servo motor berfungsi memberikan gerakan presisi pada mesin tenun atau rajut, sehingga posisi benang dan jarum dapat diatur dengan akurat untuk membentuk pola kain yang rapi dan konsisten. Kemudian ada limit switch. Limit switch digunakan untuk mendeteksi batas akhir pada gerakan pada mesin tenun atau rajut, sehingga mencegah kerusakan mesin dengan menghentikan atau membalikkan arah gerak saat mencapai titik tertentu. Proses yang keempat ada pewarnaan. Di sini sistem otomasi yang digunakan adalah sensor suhu. Sensor suhu sendiri berfungsi untuk memantau dan mengontrol suhu cairan pewarna selama proses pewarnaan kain, sehingga warna yang dihasilkan tetap stabil dan kain tidak rusak akibat suhu yang terlalu tinggi atau rendah. Proses kelima ada pengeringan. Sistem otomasi yang digunakan pada proses pengeringan ada humidity sensor. Humidity sensor ini berfungsi untuk mengukur tingkat kelembapan kain selama proses pengeringan, sehingga sistem dapat secara otomatis mengatur suhu dan durasi pengeringan agar kain mencapai tingkat kekeringan yang sesuai tanpa merusak serat dan diatur oleh PLC. Keenam ada quality control. Di sini sistem otomasi yang digunakan ada thickness sensor. Thickness sensor ini berfungsi untuk mengukur ketebalan kain secara presisi selama tahap quality control, sehingga mesin dapat mendeteksi ketidaksesuaian standar ketebalan dan memastikan kain yang diproduksi memiliki kualitas dan kekuatan serat yang seragam. Proses ketujuh ada penggulungan kain. Di sini sistem otomasi yang digunakan adalah torque sensor. Torque sensor ini berfungsi untuk mengukur dan mengontrol basalnya daya puntir atau torsi saat kain digulung, sehingga ketegangan kain tetap stabil, mencegah kain menjadi terlalu kencang atau longgar, dan menjaga kualitas gulungan tetap rapi dan aman. Kemudian proses ke-8 ada pengemasan. Nah, di sini sistem otomasi yang digunakan adalah automatic packing machine. Jadi automatic packing machine ini adalah mesin pembungkus otomatis atau mesin pembungkus pengemas untuk kain tersebut. Di sini automatic packing mesin ini memastikan kemasannya rapi, mempercepat proses packing, dan melindungi kain dari kotoran serta kerusakan saat distribusinya. Dan proses terakhir ada monitoring keseluruhan. Nah, di sini sistem otomasi ini digunakan pada proses ini adalah SCADA
atau Supervisory Control and Data Acquisition. Nah, di sini sistem yang memantau dan mengontrol proses industri secara menyeluruh adalah SCADA. SCADA mengumpulkan data dari banyak PLC atau sensor dan menyimpan, kemudian menampilkan data historis, serta mengirim peringatan jika terjadi kesalahan atau kegagalan. Nah, demikian untuk proses industri tekstil berbasis otomasi dan operasi komponen. Demikian yang bisa saya paparkan. Terima kasih.